Selamat pagi semuanya, nama saya Cristiano Amando, kelas 11 IP1, nomor absen 14. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemberlakuan PSBB dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 demi melangsungkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. PSBB diberlakukan setelah adanya keputusan Menteri Kesehatan HK nomor 107 Menkes 239 2020 yang ditandatangani oleh Menkes Terawan Agus Putranto pada tanggal 7 April 2020. Sejak Jumat lalu lalang kendaraan bermotor di ibu kota memang terlihat lenggang. Hal itu kemungkinan besar juga karena bertepatan dengan libur Paskah dan akhir pekan. Namun pemandangan seperti hari-hari biasa terlihat pada Senin 13 April pagi, di mana orang-orang memadati stasiun komuter lain untuk kembali bekerja. Beberapa ruas jalan juga terlihat ramai dengan kendaraan bermotor baik roda 4 atau roda 2, meski tidak terlihat berboncengan. Seperti di kawasan PGC Cililitan Jakarta Timur dan Mogot Jakarta Barat dan kawasan Salemba Jakarta Pusat, Senin pagi terlihat ramai karena kendaraan. Bisa saja mereka yang tetap beraktivitas di tengah kondisi PSBB itu adalah para pekerja yang dikecualikan untuk tetap bekerja, seperti tenaga kesehatan dan jasa lainnya. Mungkin perusahaan atau tempat mereka bekerja belum patuh menjalankan keputusan pemerintah, atau bisa jadi mereka adalah pekerja mandiri yang harus kerja keluar rumah demi sesuap nasi karena tidak ada yang menggaji. Dalam bidang pembatasan, PSBB diberlakukan di Jakarta karena wilayah ibu kota masih menjadi epicentrum penyebaran penyakit akibat virus corona jenis baru itu. Hingga Senin 13 April di DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.186 kasus positif corona atau hampir setengah dari kasus positif di Indonesia, yaitu 4.557 kasus. Selama PSBB, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat seperti meliburkan sekolah dan harus belajar dari rumah, meliburkan tempat kerja kecuali kantor dan instansi yang memberikan pelayanan tertentu. Pembatasan kegiatan keagamaan di mana semua tempat ibadah ditutup untuk umum. Pembatasan kegiatan sosial budaya dilakukan dalam bentuk kerumunan orang serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Pembatasan juga diberlakukan bagi kendaraan umum maupun pribadi. Bahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiagakan beberapa titik pemeriksaan atau checkpoint demi memantau kepatuhan pengendara terhadap protokol kesehatan. Dikecualikan bagi moda transportasi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Selain itu, kegiatan logistik berupa distribusi barang, kebutuhan sehari-hari, retail, serta industri strategis yang masih diperbolehkan beroperasi selama PSBB. Kementerian Sosial bersama dengan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan paket sembako dan makanan siap saji bagi 3,7 juta pekerja sektor informal di ibu kota dengan rincian 1,1 juta dipenuhi oleh Pemprov DKI dan sisanya dari Kementerian Sosial. Dari segi kepatuhan, bantuan itu pula diharapkan Agus, pengamen asal Bogor yang masih memegang KTP Jakarta. Ia masih terdata sebagai warga di salah satu wilayah Jakarta Timur. Agus bukan tidak mau patuh, tapi ia terpaksa keluar rumah untuk mengamen mencari nafkah. Bukan tak takut terpapar virus, tapi apa daya, tak ada gaji bulanan yang didapatnya. Begitu pula dengan penerapan PSBB saat ini sudah disetujui untuk wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya juga ditetapkan PSBB di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi. Perlu disadari bahwa faktor pembawa penyebaran virus adalah orang, pergerakan aktivitas sosial orang yang memungkinkan terjadi pemindahan penyakit dari satu yang rentan serta tidak disiplin memberikan ruang besar bagi penularan di luar rumah sakit. Karena itu, mutlak harus dibatasi mobilitas sosial agar risiko penularan atau risiko tertular bisa tertekan dengan maksimal. Karena itu, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi, bukan hanya untuk diketahui tetapi dijalankan. Maka dari itu, kita harus tetap bersama-sama melawan virus corona dengan dasar Pancasila sebagai dasar negara kita agar kita bisa melakukan semuanya dengan anjuran pemerintah. Sekiranya kita dijauhkan dari segala masalah, kiranya kita tidak keluar rumah atau kita keluar rumah hanya untuk hal yang kita perlukan. Jangan sampai kita terpecah belah oleh karena pandemi ini. Kiranya kita bisa selalu bersatu melawan pandemi ini
agar kita bisa bersama-sama menjalankan aktivitas kita seperti biasa dan kita terjauh dari segala macam penyakit dan virus-virus yang melanda. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan.